Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Desideria dengan NIM 2200024068 kelas A akan mempresentasikan sebuah kasus perlindungan konsumen, dan di sini saya mengambil kasus perlindungan konsumen yaitu kasusnya minyak kita. Kronologi dari kasus ini adalah kasus minyak kita itu terjadi pada akhir 2024 hingga awal 2025 ketika masyarakat mengeluhkan kelangkaan dan harga minyak goreng minyak kita yang naik di atas harga eceran tertinggi. Pada Maret 2025, viral video yang menunjukkan kemasan minyak kita bertuliskan 1 liter. Ternyata hanya berisi 750 sampai 800 mili. Memicu inspeksi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Penyelidikan mengungkap bahwa beberapa perusahaan di Depok, Kudus, dan Tangerang mengedarkan minyak goreng dengan takaran tidak sesuai standar. Polisi kemudian menetapkan 11 hingga 13 tersangka dan memberikan sanksi administratif kepada lebih dari 100 pelaku usaha. Proses hukum terus berjalan, sementara pengawasan distribusi minyak goreng diperketat untuk melindungi hak konsumen dan mengendalikan harga di pasar. Yang pertama kita pelajari adalah what atau apa yang terjadi. Produk minyak kita ditemukan dan dijual dengan isi yang tidak sesuai dengan takaran pada label kemasan. Misalnya, kemasan bertuliskan 1 liter atau 1000 mili, ternyata hanya berisi 700 sampai 900 mili. Bahkan ada yang hanya 750 sampai 800 mili. Konsumen dirugikan karena membayar harga penuh namun menerima volume minyak lebih sedikit dari seharusnya. Kemudian who atau siapa yang terlibat. Yang pertama ada pelaku usaha nakal. Beberapa produsen dan pengemas ulang atau repacker seperti PT Arya Eka Global Asia, PT Kusuma Mukti Remaja, dan lainnya yang terbukti mengurangi isi kemasan. Kemudian konsumen, yaitu masyarakat yang membeli minyak kita, terutama di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kemudian pemerintah dan Satgas Pangan Polri, yaitu yang melakukan inspeksi, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku usaha nakal. Yang selanjutnya adalah when atau kapan kasus ini terjadi. Kasus ini mulai terungkap sejak Februari 2025 dan menjadi sorotan publik setelah video viral di media sosial pada awal Maret 2025. Pemeriksaan dan penindakan dilakukan sepanjang Maret 2025 hingga setidaknya akhir bulan tersebut. Kemudian where atau di mana kasus pelanggaran perlindungan konsumen ini terjadi. Kasus ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Wilayah utamanya yaitu di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan lokasi pengemasannya itu ada di Depok, Jawa Barat, Kudus, Jawa Tengah, Tangerang, Banten, dan beberapa daerah lainnya. Berikutnya, mengapa kasus ini bisa terjadi? Motif utama pelaku usaha dalam mengurangi volume isi kemasan adalah untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meraih keuntungan ekonomi yang lebih besar. Dengan mengurangi isi kemasan, pelaku usaha dapat menghemat bahan baku dan biaya pengemasan, yang secara langsung meningkatkan margin dan keuntungan mereka. Namun, praktik ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek hukum dan etika bisnis, sehingga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan merugikan konsumen. Konsumen yang membeli produk dengan isi berkurang tanpa informasi yang jelas akan merasa dirugikan karena nilai yang mereka terima tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Selain itu, pengurangan isi kemasan yang tidak sesuai standar juga dapat menimbulkan resiko terhadap kualitas dan keamanan produk, yang berdampak negatif pada kesehatan konsumen. Praktik semacam ini biasanya didorong oleh prinsip ekonomi yang mengejar keuntungan maksimal dengan pengorbanan minimal, sehingga persaingan bisnis menjadi tidak sehat dan merugikan pihak konsumen secara langsung. Lebih jauh lagi, pengurangan volume isi kemasan tanpa transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap merek dan produk tersebut, serta merusak reputasi pelaku usaha dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat dari pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab, serta menjaga hak konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik pengemasan yang menyesatkan. Dengan demikian, motif keuntungan ekonomi yang mendorong pengurangan isi kemasan harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis demi terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan.
Modus dalam kasus ini adalah pelaku usaha melakukan praktik repacking minyak goreng dengan mengemas ulang produk minyak kita dalam kemasan yang memiliki volume lebih sedikit dari standar yang tertera pada label resmi. Meskipun label pada kemasan menunjukkan volume tertentu, kenyataannya isi minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang disajikan, sehingga konsumen menerima produk dengan kuantitas yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Produk bermasalah ini kemudian didistribusikan secara luas ke berbagai pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga menjangkau banyak konsumen tanpa disadari adanya pengurangan volume isi. Konsumen baru menyadari adanya ketidaksesuaian ini setelah melakukan pengukuran sendiri secara mandiri atau ketika ada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak pemerintah sebagai upaya pengawasan dan penegakan hukum. Inspeksi tersebut mengungkapkan bahwa volume minyak goreng yang dijual tidak sesuai dengan standar yang tercantum pada kemasan, sehingga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perlindungan konsumen dan standar mutu produk. Praktik repacking yang tidak sesuai ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha dan produk yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, tindakan tegas dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan kecurangan ini, sekaligus memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen agar mendapatkan produk yang sesuai dengan hak dan standar yang berlaku. Pelanggaran dalam kasus ini adalah yang pertama, pengurangan isi kemasan di bawah standar label atau mislabeling. Yang kedua, penjualan di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang ketiga, pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan produk yang sesuai standar. Dasar hukum yang dilanggar dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan KUHP Pasal 263. Penindakan dan sanksi atas kasus ini adalah pemerintah sudah melakukan penarikan produk yang bermasalah dari pasar. Pabrik dan produsen disegel, izin usaha dicabut. Tersangka diproses hukum hingga Maret 2025 sudah ada 11-13 tersangka dari berbagai daerah yang diproses pidana dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melapor ke kepolisian, BPKN, atau Lembaga Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat dan viralnya video pengukuran volume minyak kita yang tidak sesuai label. Pemerintah mendorong publikasi daftar pelaku usaha nakal agar konsumen lebih waspada dan tidak tertipu. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor pangan serta perlindungan konsumen agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh praktik curang produsen. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kasus minyak kita menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam memastikan produk yang dijual sesuai dengan standar dan informasi yang tertera pada kemasan. Konsumen berhak mendapatkan produk yang jujur dan berkualitas serta informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika terjadi kerugian, konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen seperti BPSK atau LPKSM. Pemerintah dan lembaga pengawas juga berperan aktif dalam menindak pelaku usaha yang melanggar aturan, memberikan sanksi agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kasus ini menegaskan perlunya sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan melindungi hak konsumen secara optimal. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.